selamat datang. Dengan aku Anita Handi. Di sini aku ingin sharing mengenai penggunaan aplikasi Skin Karisma itu sendiri. Aplikasi Skin Karisma itu apa? Merupakan salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk mendeteksi apa saja sih komposisi yang ada di dalam kosmetik atau skincare yang sedang kita gunakan. Caranya bagaimana? Yang pertama kita ke Google terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di sini ketik Skin Karisma. Nah, aku udah ada ya. Jadi tinggal klik Skin Karisma. Setelah itu, di sini banyak sekali untuk pilihannya. Kita pilih bagian paling atas saja. Dia akan muncul tampilannya seperti ini. Ini aku mencoba di handphone. Kalaupun misalkan di laptop, biasanya tidak akan terlalu jauh sekali untuk bedanya. Di pojok bagian kiri atas itu ada menu, kita klik. Kemudian ada login, kita klik. Di sini kita diharuskan untuk masuk entah itu menggunakan Facebook ataupun Google. Jadi kita harus pilih salah satu terlebih dahulu. Di sini aku akan mencoba untuk masuk dengan Google. Kemudian kita klik Gmail yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, dia udah tampilannya kayak gini. Yang hijau-hijau ini kita XX aja. Kemudian ada kaca pembesar, ini kita klik. Akan muncul search from bla bla bla. Kita ketik aja di sini. Misalkan kita lagi pakai Sari Ayu, Wardah atau apa dan sebagainya. Gak apa-apa kita ketik tapi dalam satu merek ya. Misalkan aku mau searching toner. Sekarang aku lagi menggunakan toner mereknya Pyun Kang Yul. Maka kita ketik di sini nama mereknya. Kemudian kita search, kita klik kaca pembesar. Nah, dia akan banyak sekali muncul jenis-jenis dari merek tersebut. Ada toner, pelembab, serum, dan sebagainya. Kita pilih salah satu yang biasa aku gunakan yaitu toner. Nah, ini. Nah, ini toner yang biasa aku gunakan. Di sini ada 4,2 from bla bla bla. Itu artinya 4,2 tersebut adalah rating yang diberikan dari customer atau konsumen yang sempat menggunakan toner ini. Tapi biasanya aku mengabaikan rating tersebut, jadi aku lebih fokus ke kandungan yang ada di dalam tonernya aja. Nah, di sini ada iklan OLX ya, teman-teman. Kita abaikan aja karena kita tidak akan membeli mobil, tapi kita mau ngecek skin karismanya dulu. Nah, kemudian di sini ada quick product dan notes-nya sendiri. Itu artinya kandungan yang tidak ada di dalam toner tersebut. Jadi, toner Pyun Kang Yul ini dia paraben free, sulfate free, kemudian alkohol free, silikon free, EU allergen free, fungal acne safe, dan minimal ingredient. Kalau misalkan di sini ada tanda-tanda seperti checklist hijau, berarti toner tersebut tidak ada kandungan yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi atau yang aku sebutkan tadi. Nah, kalau misalkan bingung ini apaan sih, paraben free itu apa, sulfate free itu apa, dan sebagainya, saya akan coba jelaskan lebih singkat atau yang aku ketahuian aja. Kalau untuk paraben free-nya sendiri itu merupakan salah satu bahan pengawet sintetis yang digunakan agar kosmetik tersebut terhindar dari jamur. Contohnya, misalkan seperti metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan sebagainya. Kemudian, mengapa paraben tersebut dianggap berbahaya? Sebetulnya kalau misalkan dianggap berbahayanya itu karena dia memiliki sifat yang menyerupai estrogen. Jadi saat masuk ke dalam tubuh kita tersendiri.
Sementara di dalam tubuh kita yang memiliki estrogen berlebih, itu dapat mengakibatkan kerusakan fungsi hormonnya sendiri dan dia bisa memicu meningkatkan resiko kanker payudara, kemudian gangguan reproduktif lainnya, seperti itu. Kemudian, kalau untuk dari si sulfate free-nya sendiri, merupakan salah satu bahan yang biasanya bertindak sebagai agent atau agen pembersih dalam produk kecantikannya sendiri. Jadi semacam micellar water karena dia fungsinya itu membantu mengangkat kotoran dari kulit yang kemudian dia dibawa oleh air. Kemudian dari sulfatnya sendiri dia terkadang mengangkat minyak. Jadi selain membersihkan, dia juga terkadang mengangkat minyak alami yang ada di dalam kulit kita, sehingga itu menyebabkan kulit kita menjadi kering dan sensitif. Nah, biasanya kalau misalkan tipe kulit kalian itu adalah kering atau dry skin, sebaiknya kalian menghindari penggunaan produk yang menggunakan sulfat ini, gitu ya. Kemudian kalau untuk si fungal acne-nya sendiri, fungal acne-nya sendiri tersebut merupakan salah satu kondisi kulit yang menyerupai jerawat. Nah, perbedaannya itu apa sih dari fungal acne-nya sendiri sama jerawat? Perbedaannya itu dari penyebabnya sendiri. Kalau misalkan jerawat itu disebabkan oleh bakteri, sementara si fungal acne-nya sendiri atau si fungal acne-nya sendiri dia disebabkan oleh jamur dari Malassezia-nya sendiri. Seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan fungal acne itu dia kayak bintik-bintik merah macam jerawat, tapi dia agak sedikit banyak ya, begitulah. Pokoknya nanti kalian bisa searching-searching kayak gimana penampakan dari si fungal acne-nya sendiri ya. Biasanya kalau untuk kandungannya sendiri, contohnya misalkan fatty acids, oils, esters, dan sebagainya. Nah, kalau untuk alkohol mungkin sebagian orang sudah familiar ya, udah gak asing lagi dengan kata alkohol. Biasanya dari alkohol tersebut ada beberapa yang aman digunakan, bahkan sifatnya itu adalah manfaatnya bagus untuk produk kecantikan. Namun ada beberapa yang merugikan, contohnya misalkan isopropil, alkohol, dan sebagainya. Kenapa itu misalkan seperti isopropil sendiri dia kok nggak boleh atau merugikan kalau misalkan digunakan? Karena isopropil alkohol tersebut dia merupakan salah satu bahan yang dapat memicu masalah kulit seperti gatal, kering, kemerahan. Jadi kalau misalkan kalian terasa gatal, kering, kemerahan, wah cepet tuh kita lihat kandungan di dalam skincare yang kita gunakan, apakah ada yang menggunakan alkohol atau tidak. Nah, kemudian kalau misalkan ada, kita coba hentikan, atau durasi penggunaannya itu yang biasa tiap hari kalian gunakan hanya seminggu sekali, misalkan bertahap terlebih dahulu sampai betul-betul wajah kalian menyesuaikan. Kemudian untuk yang silikonnya sendiri, silikon free yang artinya itu tidak menggunakan silikon di dalam kandungan kosmetik tersebut. Dan dari silikon sendiri merupakan salah satu bahan kimia buatan manusia yang merupakan rahasia di balik tampilan kulit yang flawless dan waterproof atau tahan air. Biasanya kita suka lihat yang glowing dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menilai apakah memang dari perawatan kulitnya yang bagus atau penggunaan kosmetiknya yang terlalu berlebihan dengan kandungan silikonnya dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk minimal ingredient, dia dikatakan minimal ingredient itu kenapa? Jadi kandungan di dalam toner tersebut dia sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Berarti angka rentan untuk terjadinya ketidakcocokan atau terjadi break out dan sebagainya itu sangat minim sekali, kayak gitu. Dan selama aku menggunakan toner ini enggak endorse ya, enggak ada kerjasama dengan yang lain, tapi ini adem banget. Kalian bisa coba dari mulai yang terkecil karena dia ada yang versi kecilnya dan ada juga yang versi besarnya seperti itu. Nah,
Di sini kemudian ada dry skin, oily acne, prone skin, sensitive skin. Nah, kalau untuk dry skin dia itu low risk, jadi dia tidak berbahaya atau tidak akan ada efek yang membuat kulit kita itu semakin bermasalah. Karena kenapa? Setelah kita menggunakan toner ini, wajah kita akan terasa adem. Seperti itu. Kemudian di sini ada kandungan-kandungan lainnya seperti ingredient kayak misalkan hexanediol, argirin, carboner dan sebagainya. Nah, ke bawahnya ini ada reviewnya. Kalian bisa nanti mencoba di rumah kalau misalkan duh kok aku gak bisa ya, kok isinya ini bahasa Inggris semua, gak apa-apa. Lebih enaknya sebetulnya di laptop, karena kenapa, kita bisa membuka tab baru dan sekarang udah canggih banget, itu ada namanya translate. Kalian tinggal kopas bagian-bagian kalimat yang kalian tidak mengerti, kemudian kalian translate, nanti juga kalian akan mengerti. Yang penting kita harus selalu berusaha bagaimana caranya untuk menjaga kulit kita agar semakin sehat. Biasanya ketika bermasalah kita justru malah aku pengen pakai ini itu segala macam segalanya, tapi ternyata hal yang paling bagus itu adalah mengurangi penggunaan skincare kita. Jadi harus benar-benar yang dari dasar terlebih dahulu agar nanti kulit kita betul-betul kalem seperti itu. Atau kalian bisa nanti untuk tonton itu dari channelnya Liah Yu. Di sana kita diajarkan untuk less is more, yang artinya semakin kulit bermasalah bukan semakin banyak produk yang kita gunakan, tapi semakin minim produk yang kita gunakan. Sekian untuk cara penggunaan dari Skin Karismanya sendiri. Kalian boleh sharing atau tanya-tanya melalui Instagram, udah aku cantumkan di YouTube-nya sendiri. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang masih kelimpungan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk simpan komen ataupun pertanyaan di dalam kolom komentar agar bisa mengembangkan kembali dalam mereview hal-hal yang memang bermanfaat. Terima kasih.